objek. Nah, sebelumnya di sini di kiri atas ini merupakan panel repository, di mana di sini ini untuk mengelola dan menata proses analisis menjadi proyek, dan pada saat yang sama juga dapat digunakan sebagai sumber data. Nah, ini pada si panel repository ini. Kemudian di kiri bawah ini merupakan panel operator. Nah, di mana panel operator ini berisi operator-operator yang dapat digunakan pada proses analisis. Nah, operator-operator ini di sini tuh sebagai berikut. Nah, di sini ada data akses. Nah, data akses ini merupakan kelompok dari semua operator yang berguna untuk membaca dan menulis file dari repositori lokal atau cloud dan mengakses file dari jejaring sosial seperti Twitter. Terus kelompok import digunakan ini untuk membaca data dan objek dari format tertentu seperti file, database, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini pada operator blending. Nah, pada operator blending ini tuh terdiri dari semua operator yang berguna untuk mentransformasi data pada tabel yang berkaitan dengan atribut. Nah, contohnya ini untuk menghilangkan, menyalin, atau agregasi, terus pengubahan bobot, untuk join, nah, dan lain-lain. Selanjutnya ini pada operator cleansing. Nah, operator cleansing ini merupakan kelompok yang terdiri dari operator untuk melakukan normalisasi atau denormalisasi data. Nah, di situ dapat memperbaiki data yang hilang atau terduplikasi, dan kemudian pengubahan dimensi serta operasi diskrit seperti binding, size, dan dimensi. Nah, selanjutnya ini ada operator modeling. Pada operator modeling ini itu diterapkan untuk menerapkan model yang dihasilkan menjadi set data yang baru untuk keperluan prediksi, segmentasi, asosiasi, korelasi, kesamaan, optimasi, serta pembobotan. Itu ada di modeling ini. Selanjutnya pada operator scoring ini, untuk operator scoring ini tuh berguna untuk penerapan model, mencari, membuat, dan menerapkan ambang batas. Nah, menghasilkan prediksi serta pemeringkatan juga di operator scoring ini. Kemudian selanjutnya pada operator validation. Nah, pada operator validation ini dapat digunakan untuk menghitung kinerja pemodelan serta untuk data baru juga adanya di validation. Selanjutnya pada utility, ini merupakan selanjutnya ini utility dan extension. Nah, pada extension ini operator ini untuk keperluan khusus seperti pemrosesan teks, akses data, pasar, dan transformasi deret waktu, dan lain-lain nih di sini di bagian extension. Nah, selanjutnya untuk melatih untuk menjalankan proses sederhana ini, kita drag file dari si repositorinya. Kita ambil file dari Titanic Training, nah, kemudian kita drag ke proses. Nah, setelah kita drag, hubungkan port out dan port res, kita hubungkan. Nah, setelah port out dan port res ini terhubung, selanjutnya kita ingin melihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita running. Nah, terlihat dari hasil datanya ini. Dari datanya ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu survive, age, passenger, sex, sibling, parent, dan passenger pair. Nah, ini data dari si Titanic Training tadi. Kemudian jika kita ingin melihat statistikanya, kita pilih yang statistik, dan akan tertampil statistik dari si fitur-fitur yang tadi. Ini statistiknya.
model Titanic training ini. Nah, kemudian pada tahap ini kita menggunakan pohon keputusan atau decision tree, di mana pohon keputusan ini merupakan teknik pemodelan statistika populer yang digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data. Nah, selanjutnya itu kita untuk mencari pemodelan operator ini, kita lihat di operatornya itu di bagian modeling. Nah, selanjutnya kita pada bagian modeling ini ke bagian predict. Di sini kita cari modelnya ini si predict ini modelnya ini tree. Kita cari yang tree atau pohon keputusan. Nah, selanjutnya kita pilih decision tree, kemudian kita drag. Nah, selanjutnya hubungkan pot outnya ini pada Titanic trainingnya ini ke si decision tree. Terus kemudian hubungkan pada pot mode ini ke Postgres. Setelah itu setelah mereka terhubung, kemudian kita running proses. Nah, ini yang dihasilkan. Selanjutnya ini pada bagian kelima, yaitu mengimport data ke dalam Rapid Miner-nya itu. Nah, pertama ini blend processor seperti biasa, kemudian import data. Ambil datanya ini di MyComputer. Nah, untuk datanya ini sesuai penyimpanan di komputer, dimana saya di sini simpan sesuai di, jadi untuk datanya ini sesuai di komputernya masing-masing. Nah, ini di sini udah ada tampilan datanya. Kemudian kita desain. Nah, dari hasil tadi kita drag data Titanic-nya. Setelah itu hubungkan dari port out data Titanic ke port trace-nya. Selanjutnya kita running. Nah, ini hasil tampilannya. Pada bagian tes, pada bagian edge masih ada yang missing, nilai missing, dan pada bagian ininya bagian kabin juga. Nah, masih tersedia nilai missing. Terus kemudian di sini kita bisa lihat nilai missingnya di mana saja. Nah, selanjutnya pada tab statistika kita dapat melihat statistika atau sebaran statistiknya di setiap fitur yang kita dapat lihat di sini. Nah, selanjutnya ini pada visualisasi. Pada tahap visualisasi ini, dari data ini divisualisasikan seperti ini. Ini hasil visualisasi untuk lainnya. Nah, kita bisa pilih stylenya kita bisa pilih, misalnya kita mau menggunakan scatter metric. Oke, scatter metricnya ini untuk edge. Nah, ini hasil scatter metricnya. Terus jika kita ingin menggunakan yang lain juga bisa, misalnya menggunakan bar pada
passenger atau jadi subscribe. Nah, kita bisa melihat ini bannya dari kenaikan dari setiap bannya. Ini pada selanjutnya ini pada proses menyaring dan mengurutkan data. Terus pertama kita ini dulu kontrak dari datanya ini di panel repository-nya. Untuk datanya ini menggunakan data teknik, kemudian dari data teknik ini kita drag. Nah, selanjutnya ini karena kita untuk menyaring berarti kita mencari pada filter operator. Pada operator filternya ini kita menggunakan dengan menggunakan script XML ke dalam panel proses. Pada panel operatornya ini kita menggunakan pada proses blending. Nah, kita menggunakan extension filter example. Kemudian drag di sini filter example-nya. Setelah itu klik pada ini, klik yang koneksinya ini, terus koneksikan kepada si data tekniknya. Terus klik filter example-nya. Dan core. Kemudian di sini female, misalnya female. Kemudian oke. Terus pada bagian operatornya ini kita cari sort. Nah, di sini sort, terus kemudian kita drag. Untuk sorting ini kita drag. Klik exit. Atribut name-nya kita menggunakan passenger pair, kemudian sorting direction-nya kita menggunakan descending. Apply, oke. Selanjutnya hubungkan dari sorting kepada portrait. Setelah terhubung, kemudian kita running. Kita running prosesnya. Sini ada tampilan datanya. Jadi dari beberapa fitur. Nah, kemudian pada bagian passenger pair ini baris pertama dan baris keduanya. Sini kan sudah ada nih ya, di bagian passenger ini. Hasil dari si tarif tadi itu, tarif tertingginya itu ditemukan pada baris pertama dan kedua. Ada kolom passenger pair ini tarif yang tertingginya di sini. Dari hasil si filtering tadi.
untuk menggabung dan mengelompokkan. Di sini seperti biasa kita draft datanya dulu. Nah, pada kali ini datanya menggunakan data produk dan data transaction. Untuk data produk kita draft dan data transaction. Selanjutnya dua data tersebut kita join atau gabungkan dari kedua data tersebut menggunakan join pada panel operator. Kita search menggunakan join. Nah, sini kita drag juga joinnya, operator joinnya. Nah, setelah itu pada operator joinnya ini kita hubungkan operator joinnya ini pada setiap datanya, itu pertama pada data produk dan kedua pada data transaction. Setelah itu, setelah kita hubungkan, kita klik join, kemudian kita ini edit listnya. Pada key attribute-nya kita pilih pada product ID sebagai primary key dan product ID juga dia primary key. Kemudian apply. Nah, setelah di apply kemudian ke dalam proses. Nah, proses ini menggunakan agregat. Pada tabel operatornya ini menggunakan agregat. Kita cari agregat. Setelah itu, setelah agregatnya ini kita drag pada operator agregat. Kemudian setelah kita drag, kita hubungkan operator agregatnya ini kepada port join. Setelah itu port agregat juga kita hubungkan kepada port trace. Setelah terhubung kedua port tersebut, kemudian pada tabel agregat ini kita select atribut. Nah, untuk select atributnya ini kita pakai product key, terus pindahkan kepada sisi kanan. Nah, setelah dipindahkan kita apply. Setelah itu pada atribut agregat ini kita edit listnya. Nah, pada edit list ini pada agregat atributnya ini kita customer ID. Kemudian selanjutnya ini pada function ini setelah itu kita apply add entry. Selanjutnya ini pada edit entry, kemudian kita pilih ke produk name-nya. Nah, selanjutnya di kanan ini kita pilih mode. Kita pilih mode. Setelah itu apply. Nah, setelah itu maka kita sekarang sudah menggabungkan kelompoknya ini, terus kemudian kita run. Nah, inilah tabelnya hasil dari penggabungan tadi, dimana pada hasil penggabungan tadi ini sesuai dengan nilai tertingginya itu 22. Pada tahap terakhir ini melakukan agregat ini dilakukan untuk group by function yang mungkin kita ketahui dari database sebelumnya. Nah, di samping menggabungkan dan menyaring, fungsi agregat juga adalah salah satu operator yang paling penting untuk pencampuran data. Dalam kasus ini, agregat mengelompokkan data berdasarkan produk, menghitung jumlah pembelian untuk setiap produk, dan menggunakan nama produk untuk mendeskripsikan produk ini. Kemudian hasilnya ini adalah tabel semua produk dengan atribut berikut, yaitu
ID produk, nama produk, dan jumlah pelanggan yang telah membeli produk.